Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang menggunakan sistem operasi. Pengertian sistem operasi yaitu pertama, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Yang kedua itu sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Tipe sistem operasi yaitu Real-Time Operating System. Yang pertama ada RTOS atau sistem operasi waktu nyata adalah sebuah sistem operasi yang dirancang untuk melayani beberapa tugas pemrosesan data masuk atau keluar secara real time tanpa penundaan, dikenal dengan istilah multitasking. Umumnya, sistem operasi ini dijalankan pada platform sistem benam atau embedded system. Pada dasarnya, sebuah mikroprosesor core tidak mampu mengerjakan beberapa tugas secara bersama atau concurrent, karena memang sifat eksekusi perintah adalah berurutan atau sequence. Yang kedua yaitu kelemahan dari metode sekuensial tradisional adalah waktu tunda eksekusi suatu program karena menunggu eksekusi program lain yang belum selesai. Jika terdapat banyak program yang harus dilakukan oleh mikroprosesor, maka konsep sekuensial model ini sudah tidak bisa diandalkan. Adapun jenis-jenis sistem operasi yaitu sistem operasi standalone yang merupakan jenis sistem operasi komputer yang cukup lengkap. Sistem operasi ini dapat berdiri sendiri dan memiliki fitur-fitur cukup lengkap. Jenis yang kedua yaitu sistem operasi live CD, yaitu jenis sistem operasi yang satu ini cukup ringan untuk dijalankan. Hal ini dikarenakan ukurannya yang terbilang cukup kecil. Untuk menjalankannya, sistem operasi ini hanya perlu menggunakan perangkat CD atau DVD-ROM, tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer. Jenis yang ketiga yaitu sistem operasi embedded, di mana jenis sistem operasi komputer yang satu ini memiliki fungsi tertentu dan cukup spesifik. Sistem operasi ini tertanam langsung pada komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Jenis-jenis yang terakhir yaitu ada sistem operasi jaringan, di mana sistem operasi jaringan merupakan sebuah sistem operasi yang khusus dibuat untuk menangani keperluan jaringan. Beberapa layanan ditawarkan dari sistem operasi jaringan, diantaranya adalah sharing printer, DNS service, HTTP service, dan masih banyak yang lainnya. Adapun keamanan sistem operasi yaitu keamanan mengacu pada penyediaan sistem perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, disk, program perangkat lunak, dan yang paling penting ada data atau informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Jika program komputer dijalankan oleh pengguna yang tidak sah, maka ia dapat menyebabkan kerusakan parah pada komputer atau data yang tersimpan di dalamnya. Jadi, sistem komputer harus dilindungi terhadap akses tidak sah, akses jahat ke memori sistem, virus, worm, dan lain-lain. Dan di sini terdapat service-service pada sistem operasi. Service yang pertama itu ada adalah eksekusi program, di mana sistem operasi menangani berbagai jenis aktivitas dari program pengguna hingga program sistem seperti spooler printer, server nama, server file, dan lain-lain. Masing-masing kegiatan ini diringkas sebagai suatu proses. Service yang kedua yaitu operasi input-output, di mana sistem operasi mengelola komunikasi antara pengguna dan driver perangkat. Service yang ketiga itu manipulasi sistem file. Sistem operasi yang memberikan izin kepada program untuk operasi pada file. Sistem operasi menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk membuat atau menghapus file. Sistem operasi menyediakan antarmuka kepada pengguna untuk membuat atau menghapus direktori. Sistem operasi menyediakan antarmuka untuk membuat cadangan sistem file.
Yang keempat yaitu komunikasi, di mana dalam hal sistem terdistribusi yang merupakan kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori, perangkat periferal atau jam. Sistem operasi mengelola komunikasi antara semua proses. Berbagai proses berkomunikasi satu sama lain melalui jalur komunikasi dalam jaringan. Sistem operasi menangani perutaian dan strategi koneksi dan masalah pertikaian dan keamanan. Yang kelima ada menangani kesalahan. Sistem operasi terus-menerus memeriksa kemungkinan kesalahan dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan komputasi yang benar dan konsisten. Yang keenam yaitu pengelolaan sumber daya, di mana sistem operasi mengelola semua jenis sumber daya menggunakan penjadwal dan algoritma penjadwalan CPU digunakan untuk pemanfaatan CPU yang lebih baik. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu perlindungan, di mana perlindungan dibagi 3, yaitu pertama, sistem operasi memastikan bahwa semua akses ke sumber daya sistem dikontrol. Yang kedua itu ada sistem operasi memastikan bahwa perangkat input-output eksternal dilindungi dari upaya akses yang tidak valid. Yang ketiga yaitu sistem operasi menyediakan fitur autentikasi untuk setiap pengguna dengan kata sandi. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.